Selamat pagi anak-anak semua ya. Pada hari ini kita melanjutkan pembelajaran untuk di semester genap ini ya, dengan memulai materi kita persamaan lingkaran. Nah, untuk itu sebelum belajar silakan kita berdoa masing-masing. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini akan mendapat keberkahan sampai akhir nanti ya. Dan ketahuilah ini sangat berguna untuk sebagai pengetahuan anak-anak semua, khususnya kelas 11 pada jenjang pendidikan berikutnya ya. Untuk itu mari saksikan atau dengar atau tonton video ini sampai selesai, jangan di skip ya. Kalau tidak ngerti diulang lagi, nggak apa-apa ya. Kita lihat slide pertama, lingkaran. Nah, lingkaran ini untuk di kelas 11 kita akan mempelajari bermacam-macam lingkaran. Ada yang berpusat di 0,0, ada yang berpusat di suatu titik, katakanlah pusat A, B ya. Nah, yang akan kita cari, akan kita tentukan adalah bagaimana menentukan persamaannya. Dan kadang-kadang lingkaran ini menyinggung suatu garis atau suatu titik ya. Kita akan menentukan juga persamaan garis singgung untuk lingkaran yang berpusat di 0,0, dan pada kesempatan berikutnya nanti persamaan garis singgung lingkaran yang berpusat di A, B ya. Oke, perhatikan dulu ya, slide berikut. Untuk yang pertama adalah lingkaran yang berpusat di titik A, B ya. Perhatikan ada sumbu X, kemudian ada sumbu Y, ini sumbu Y. Kita ambil dua titik, misalnya ada titik A di sana, A, B, dan ada titik P, X, Y. Kalau ini kita hubungkan ya, dari A ke P, AP, kemudian kita jangkakan dengan pusatnya A, B, maka nanti akan terbentuk lingkaran yang pusatnya A, B. Nah, sebelum itu coba kita proyeksikan titik ini masing-masing ke sumbu X, sumbu Y ya. Nah, ini adalah komponen X ya, dan itu komponen Y. Nah, jadi dari titik 0 ke P itu adalah komponen Y dan komponen X. Sebaliknya juga dari titik A, nah itu A, kemudian itu adalah B. Nah, coba kita buat lingkaran ya. Ya, melalui titik P, X, Y, pusatnya di A, B. Jadi lingkaran ini adalah lingkaran yang berpusat di A, B. Nah, titik P, X, Y itu adalah titik yang terletak pada lingkaran ya. Nah, tadi pusatnya A, B. Nah, ini bentuk persamaannya adalah X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. R itu yang mana, Pak? Karena tadi kita buat lingkaran pusatnya di A, B melalui titik P, maka AP itu merupakan R atau jari-jari ya. Bentuk persamaan ini bisa kita ubah menjadi bentuk umum ya. Tentunya kita olah, kita kuadratkan ya. Maka dia akan menjadi X kuadrat plus Y kuadrat plus AX plus BY plus C sama dengan R kuadrat. Nah, A besar, B besar, dan C itu kita tentukan dari, nah, kalau ada bentuk umum berarti pusatnya min A per 2, min B per 2. Kemudian jari-jarinya adalah A per 2 tadi dikuadratkan, ditambah B per 2 dikuadratkan, dikurangi C. Nah, itulah jari-jari lingkaran ini.
jika A, B, P, X, Y itu sudah berupa bilangan ya. Nah, sampai sini anak-anak ngerti? Nah, jadi bentuk umum lingkaran dan persamaannya itu sudah bisa kita lihat, menentukan pusat dan menentukan jari-jari. Kemudian berikutnya, pada slide berikutnya ya, kita perhatikan slide berikutnya. Ini ada, sebelum ke slide berikutnya, dari A, tadi dari A ke P, R. Kemudian kalau ada titik Q di luar lingkaran sana, maka jarak A ke Q itu jaraknya lebih besar daripada A ke P. Ya, jadi Q itu lebih besar daripada R. Maka kalau jarak titik Q ini ke pusat lingkaran itu lebih besar daripada jari-jari, maka titik Q ini terletak di luar lingkaran ya. Nah, karena jarak Q, X, Y, jarak Q ke pusat itu lebih besar daripada R. Kemudian di sana ada titik R. Kita lihat jarak titik R ini. Ternyata jarak titik R ini lebih kecil daripada jarak A ke P atau jari-jari. Maka titik R berada di dalam lingkaran ya. Nah, jadi bedanya kalau P, X, Y tadi terletak atau melalui lingkaran, Q itu di luar lingkaran, R itu di dalam lingkaran. Tentunya itu dipengaruhi oleh jari-jari. P tadi sama dengan jari-jari jaraknya. Kalau Q di luar lebih besar dari jari-jari. Kalau R itu di dalam lebih kecil daripada jari-jari. Ya. Oke. Kita lihat slide berikutnya. Nah, berikut contoh soal ya. Tentukan persamaan lingkaran dengan titik pusat A 4,7 dan melalui P min 2,3. Nah, cara jawabnya itu Jawa. Kita langsung masukkan ke rumus tadi. Ya, X min A kuadrat tambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Dalam hal ini kita menentukan dulu jari-jarinya. Karena pada slide sebelumnya tadi jari-jari itu dari A ke P. Jadi jarak dua buah titik ya. Nah, kita masukkan X-nya kita ganti min 2, Y-nya kita ganti 3. Jadi min 2 min 4 kuadrat ditambah 3 min 7 kuadrat sama dengan R kuadrat. Akhirnya dari perhitungan ini kita dapat min 6 kuadrat ditambah min 4 kuadrat sama dengan R kuadrat. Maka R kuadrat sama dengan 52. Kalau sudah dapat R kuadrat, nggak usah diakarkan, langsung masukkan lagi ke persamaannya. Jadi X min 4 kuadrat tambah Y min 7 kuadrat sama dengan 52. Itu jawabannya. Tetapi ini bisa lagi disederhanakan ya. Dalam bentuk umum kita kuadratkan. X min 4 kita kuadratkan, kita uraikan. Y min 7 kita kuadratkan, diuraikan. Sehingga didapat X kuadrat plus Y kuadrat min 8X min 14Y plus 16 plus 49 sama dengan 52. Pak, dari mana min 8X itu 2 kali min 4 kali X. Min 14Y Pak, 2 kali min 7 kali Y. Plus 16. 16 dari mana Pak? 4 kuadrat. 49 dari mana Pak? 7 kuadrat. Atau min 7 kuadrat. Sama dengan 52. Lalu 52-nya dipindahkan ke ruas kiri. Ya, proses aljabar. Nah, jadi akhirnya didapatlah bentuk umumnya X kuadrat plus Y kuadrat min 8X min 14Y plus 13 sama dengan 0. Biasanya kalau di ulangan atau di tes-tes itu dalam bentuk umum, ya, ruas kanannya sama dengan 0. Oke. Slide berikutnya, contoh berikutnya. Tentukan persamaan lingkaran yang melalui pusat 0,0. Nah, 0,0 ini. Dan melalui 4,3. Jadi cara jawabnya sama. Tentukan R lebih dahulu. Ya, jadi R-nya adalah langsung aja masukkan titik ya. Karena titik 0,0. 4 kuadrat tambah 3 kuadrat. R kuadrat sama dengan 25. Jadi X kuadrat plus Y kuadrat
sama dengan 25 ya, bukan 5 itu. Salah ketik. Nah. Nomor 3, tentukanlah pusat dan jari-jari lingkaran. Nah, ini bentuk umum. X kuadrat plus Y kuadrat min 6X min 8Y plus 34 sama dengan 0. Kita langsung masukkan rumusnya tadi. Mencari pusat adalah min A per 2, min B per 2. Dalam hal ini A-nya adalah min 6, B-nya adalah min 8. Ya. Jadi A-nya kita dapat 3, B-nya kita dapat 4. Kenapa jadi positif, Pak? Karena rumusnya negatif A per 2, negatif B per 2. Jadi negatif dari negatif 6 per 2, 3. Negatif dari negatif 8 per 2, 4. Jari-jarinya gak usah bingung, langsung aja. 3-nya dikuadratkan, 4-nya dikuadratkan, dikurang 34. Jadi dia sama dengan 1 ya. Itu bukan 34 ya, 24. Nah, jadi lingkaran itu tersebut pusatnya 3,4 dan jari-jarinya 1 ya. Nah, itu dia. Atau bentuk umumnya itu kita mau olah lagi boleh. Jadinya X kuadrat plus Y kuadrat min 6X min 8Y plus 24 sama dengan 0. Jadi sama dengan soal maksudnya ya. Di soal itu 34, sebetulnya 24 ya, salah ketik. Oke. Selidik kita. Contoh nomor 4. Selidiki apakah titik-titik berikut berada pada lingkaran, di dalam lingkaran, atau di luar lingkaran. Nah, ya, yang pertama, pada lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat 169, titiknya 12,5, Q 8,8, dan R 8,12. Tugas kita menyelidiki titik P, Q, R ini apakah terletak pada lingkaran, di dalam lingkaran atau di luar lingkaran ya. Coba kita jawab. Caranya langsung substitusikan titiknya ke persamaan. Sama nggak dengan 169? Lebih besar atau lebih kecil? Kalau sama terletak, kalau lebih besar dia di luar lingkaran, kalau lebih kecil di dalam lingkaran ya. Nah, begini caranya. Nah, disubstitusikan ya. Ternyata nilainya sama ya. Jadi dia terletak pada lingkaran. Nah, itu. Yang kedua, 8,8 kita substitusikan. 8 kuadrat tambah 8 kuadrat 128. Jadi dia 128 lebih kecil dari R. Berarti dia di dalam lingkaran. Ya. Kemudian 8,12 kita substitusikan. Ternyata dia 8 kuadrat tambah 12 kuadrat 208. Dia lebih besar dari jari-jari 169 tadi. Jadi titik R itu di luar lingkaran. Oke. Nah, nomor 5. Tentukan persamaan lingkaran berikut ya. Pusat 0,0 melalui titik A 6,5. Nomor 2, pusat 4,8 melalui 3,5. Kemudian ini soal ya. Tentukan pusat dan jari-jari lingkaran. X kuadrat plus Y kuadrat plus 6X min 12 plus 40 sama dengan 0. Selidiki kedudukan titik P 3,4, Q 4,6, dan R 3,2 pada lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 5. Kemudian selidiki juga titik P 3,7, 4,6, 8,2 pada lingkaran. Nah, ini yang tidak berpusat di 0,0. Caranya sama ya, disubstitusikan saja. Nah, demikianlah ya. Silakan kerjakan tugasnya, kumpulkan di Google Classroom atau di email.
Bagi yang ngumpul tugas tidak nonton video ini atau juga tidak absen di Google Classroom, semuanya terdeteksi, ya, tidak akan saya nilai. Yang siswa yang hanya nyalin aja sama temannya itu tidak akan saya nilai, ya. Ini sudah dipermudah, tinggal Anda masih males juga ya apa boleh buat, ya. Demikian anak-anak, mudah-mudahan ini bisa dimengerti dengan baik, ya. Selamat belajar, silakan kumpulkan tugas, waktunya 1 kali 24 jam. Ya, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.